Tablet sering dijadikan secondary driver buat temenin aktivitas di HP utama, tapi masih banyak orang yang berpikir, worth it nggak ya, mubazir nggak ya, ngeluarin dana kisaran 5-6 jutaan buat membeli sebuah tablet. Lalu, bagaimana jika seandainya ada sebuah brand ternama yang ngeluarin harga dengan kisaran 2 jutaan aja? Samsung Galaxy Tab A9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Balik mana rek nang aku di sini dengan Cak Nufur. Sebelum kita bahas si Tab A9 ini, kita mau bahas lebih dulu soal si Samsung itu sendiri. Samsung itu adalah brand yang lama, brand yang sudah matang, dan kebanyakan mereka bermain di ranah flagship untuk unit yang bagusnya, unit yang enaknya. Maka kalau misalkan dilihat tren zaman sekarang, yang entry level pun masih di apa ya bahasanya ya, dikandangin kali sama brand-brand sebelah. Gimana enggak kalau di HP-nya aja di kisaran harga 2 jutaan dia masih jauh secara spesifikasi jika dibandingkan dengan yang lain. Sebut saja Transsion Holding. Nah, karena pasar entry level ini sangat menarik, Samsung mulai melirik dan merambah pasar entry level, termasuk tablet. Maka muncullah, rilislah si Samsung Galaxy Tab A9 ini, yang mana dia posisinya adalah produk tablet termurahnya dari Samsung. Nah, yang aku pegang ini adalah varian LTE-nya. LTE-nya itu di kisaran 2, sekian. Kalau misalkan varian yang paling rendah adalah yang varian Wi-Fi, hanya sekitar 1, guys. Nggak kerasa usia tablet ini adalah sudah setahun lebih. Dulu perilisannya itu di Oktober 2023, terus sekarang udah November 2024. Nah, pertanyaannya apakah tablet ini pantas masih bagus untuk dipinang di tahun 2024? Karena ini sudah akhir 2024. Biasanya harga para gadget ini turun, guys. Jadi tonton video ini sampai habis, oke? Nah, yang pertama kali ingin kubahas adalah masalah desain. Kalau ditampakkan secara jauh maupun dekat, ini kelihatan bukan dari bahan yang murah. Wajar saja karena ini pakai metal, guys. Pakai metal dan bukan plastik ya. Jadi ketika diketok itu, bahkan ketika di-feel menggunakan tangan, rasanya itu mewah ya. Cocok lah sama kita sehari-hari dengan personanya Samsung, yaitu adalah brand mewah. Maka dia tidak melupakan itu, walaupun ini harganya murah, tetap nggak mau membuat orang terlihat biasa aja melihat brand Samsung. Tapi kembali lagi ini adalah masalah selera. Tapi kalau menurutku soal desain ini sudah paling mantap karena simple, minimalis, terus juga elegan ya, nggak terlalu lebay, nggak terlalu mencolok. Bahkan aku yakin nggak semua orang pasti tahu kalau ini adalah tablet termurahnya Samsung. Keren Samsung. Finishingnya rapi, terus rasanya itu kalau dipegang tuh enak banget ya, enak banget dengan bahan yang bukan plastik tadi. Tapi setelah aku pakai itu menyadari, dan aku gregetan, kenapa ini posisi tombol volume-nya sama tombol power-nya tuh kok kebalik gitu, nggak seperti kebanyakan di HP-HP-nya Samsung, di mana tombol power-nya itu ada di bawah, dan tombol volume itu di atas, guys. Kalau ini kebalik. Coba bayangin, aku hampir 10 kali lebih kali, kalau yang tak hitung ya, salah pencet. Misalkan kita lagi nonton apa, kita mau besarin volume, kan harusnya di atas ya. Tapi malah pencet power, malah layarnya mati. Sayang banget, dan butuh kebiasaan sekali, guys. Bahkan kalau untuk mau screenshot juga wagu, karena dia perintahnya sama, yaitu pencet tombol power dan juga volume down. Karena jaraknya ini jauh, ya maka kembali lagi harus butuh pembiasaan. Nah, kita lanjut ke sisi bawah. Kalau teman-teman perhatikan, ini posisi Type-C-nya, dia nggak simetris. Dia cenderung ke bawah ya, cenderung mepet ke pinggirannya. Nggak cuma itu, jack 3,5 mm-nya pun demikian. Awalnya aku agak mempertanyakan ya, kenapa kok bisa begini? Tapi setelah aku coba sehari-hari pakai dengan casing tentunya, oh ternyata sengaja dibuat seperti itu supaya ketika pakai casing, dicas, dia itu posisinya di tengah, guys. Posisinya benar-benar di tengah, sehingga terlihat seolah-olah simetris. Terus kalau soal kamera, di belakang ini sudah dibekali 1 biji aja yang posisinya sudah pas. Dia nggak kebesaran juga nggak kecilan, walaupun hanya dibekali resolusi 8 megapiksel. Sementara itu di posisi kamera depannya, sayangnya dia ada di sebelah kiri kalau misalkan kita pakai tiduran seperti ini, guys. Dan kalau misalkan berdiri ya enak, dia posisinya di tengah, center seperti ini. Nah, setelah aku pakai berhari-hari, aku baru nyadar, kenapa sih kok kameranya ada di sini? Ternyata memang
pengalaman terbaik pakai tablet ini adalah ketika dalam posisi seperti ini guys, karena dia sangat enak dipegang satu tangan dan nyaman ya untuk bervideo call, untuk conference meeting. Kita nggak perlu dalam posisi yang tiduran seperti ini, cukup dipegang satu tangan seperti tadi, maka istilahnya jadi pemakluman untuk posisi kamera yang di samping. Selain itu, dengan dimensi 8,7 inci, dia aspek rasionya adalah 5:3, maka terlihat seperti persegi panjang begini. Kalau dipegang satu tangan, posisi tidur ya, dia lama-lama pegel guys. Mau pegangnya begini atau nanti dicopot casingnya, pegel. Paling enak adalah megang dalam posisi portrait seperti ini ya. Maka tadi ada kaitannya dengan posisi kamera yang diletakkan di tengah. Jadi Samsung menurutku memikirkan hal tersebut dan untungnya works di aku ya. Nggak tahu kalau teman-teman merasa nggak keberatan kalau misalkan posisi landscape. Apa yang bikin aku senang sama tablet ini adalah dia masih dibekali prosesor kebanggaannya MediaTek. Prosesor kebanggaan kita semua di kelas 4G karena sampai sejauh ini G99 itu masih jadi andalan dengan performa yang bisa dibilang masih kelas 1 dibandingkan dengan yang lainnya guys. Walaupun dia chipset yang nggak baru-baru amat, tapi dia berfabrikasi 6 nanometer sehingga bisa dibilang masih efisien, tapi juga powerful guys. Bahkan sampai sekarang untuk kelas HP ya masih banyak kok yang pakai G99, Itel RS4, terus juga yang baru rilis kemarin Infinix Hot 50 Pro Plus ya kan. Itu bahkan rebranding aja dari G99. Contoh G99 lainnya, mungkin kalau dari Samsung itu ada A15 guys. A15, terus Poco M5 itu juga pakai G99. Poco M6 ya, M6 Pro apa M6 biasa itu juga pakai G99 guys. Jadi memang sampai sekarang chipset G99 ini masih sangat-sangat reliable, masih bisa menawarkan sesuatu yang menarik guys. Nah kebanyakan untuk brand HP yang saya sebutin tadi itu reviewnya bagus-bagus. Reviewnya banyak sekali yang menyampaikan worth to buy. Tapi bagaimana dengan si Samsung tablet A9 ini? Sayangnya guys, nih, sadly ya, aku bisa dibilang cukup kurang berkesan dalam penggunaan sehari-hari karena lemot guys, lemot. Aku nggak ngerti kenapa banyak orang yang menyampaikan bahwa tablet ini enak untuk multitasking dan yang lain sebagainya, tapi yang aku rasakan ya sayang sekali itu lemot. Padahal dia sudah dibekali dengan UFS ya, UFS 2,2 yang bukan eMMC, jadi sudah cukup kencang harusnya. Nah setelah aku analisa sehari-hari, rupanya gara-gara terlalu nyekak ya, terlalu sesak untuk ukuran RAM yang cuma 4GB aja. Bayangin RAM 4GB 2024 di sebuah HP yang pernah tak review dulu, Poco M5 aja, itu force close terus, reopen terus, dan cukup melelahkan untuk kita yang terbiasa multitasking. Apalagi kita ekspektasinya dapat tablet dengan layar besar, multitasking enak, rupanya kok masih nge-lag guys. Potensinya sayang sekali karena gimana ya, dia udah pakai G99 tapi spek yang lain biasa aja gitu. Istilahnya itu bottleneck ya teman-teman. Kalau mungkin tahu botol kan batangnya itu besar, nah lehernya kan menyempit, jadi ketahan gitu loh, potensinya ketahan. Seandainya ini ada varian yang 6GB lah minimal ya, dan storage yang 128, ini sudah makin enak, makin best to buy. Tapi setelah aku riset, ternyata memang Samsung sengaja membagi lini produknya, membiarkan membiarkan A9 ini tetap dengan RAM 4 dan 64GB. Kalau mau yang lebih tinggi, ambil yang varian A9 Plus guys. Dia ada opsi 6128. Ini bener-bener dilimit oleh Samsung, kemampuannya ya sebatas ini saja gitu. Jadi sangat sayang sekali. Dengan catatan aku menggunakan ini sebagai lot yang cukup tinggi ya. Ekspektasiku adalah ya bisa nemenin pekerjaan sehari-hari, bukan cuma sekadar game aja atau sebagai alat buat nonton dengan layar yang lebih lebar.
Jadi bukan kayak gitu guys. Nah ngomong-ngomong soal internal, secara sistem sendiri ini sudah makan tempat guys. Makan 1/5 bagiannya, makan 20%-nya guys. Nah, jadi aku kemarin tuh maju mundur kalau mau coba game, mau download ya. Tapi kok game sekarang besar-besar ya. Akhirnya aku cobalah, aku install game MOBA 3 yaitu adalah ML, HOG, dan juga LOL. Nah, full package aku download semua game tersebut, dan berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan G99, harusnya sih easy guys. Harusnya easy melibas game-game ringan tersebut. Nah, kemarin aku main Mobile Legends dengan frame rate super, lalu grafiknya itu ultra, cukup enteng kalau di ML ya. Aku main selama 14 menit, turunnya itu 5%. Lanjut aku main Honor of King ya, dengan settingan FPS high ya, dan resolution ultra, dan overall graphics quality-nya 4/6. Nah, aku main selama 10 menit, berkurangnya adalah 3% aja. Sama, nggak masalah main di game ini, masih playable. Lalu aku lanjut ke game selanjutnya adalah League of Legends ya, dengan frame rate 60, grafiknya very high, resolutionnya very high. Aku mainkan selama 11 menit, turunnya adalah 3%. Nah, dari semua game tersebut, tiga-tiganya, yang satu-satunya nggak playable adalah game LOL ya. Dia jumping banget FPS-nya ya, drop sekali dari 60 ke tiba-tiba 20. Bayangin, apalagi kalau misalkan lagi war, lagi momen-momen krusial, tiba-tiba patah, tiba-tiba jumping ke sana. Itu sangat annoying, sangat menyebalkan untuk main game seintensif game MOBA. Itu kan nggak berhenti ya tensinya ya kalau misalkan lagi war. Nah, kalau untuk video record yang utama sih nggak ada masalah untuk playbacknya ya. Tapi kalau secara bermain, ada agak sedikit tersendat. Itu berdasarkan pengalamanku guys. Nah, dari segi suhu, tablet ini cenderung dingin, cukup merata karena dia luas, ya wajar ya. Tapi di bagian panasnya hanya ada di belakang kamera guys. Di bawahnya kamera, terpusat di sana, sementara yang lain masih aman-aman aja guys. No, lihat, baru install 3 game aja sudah nyekak guys, sudah sisa 11 gigaan. Bayangin loh guys. Akhirnya aku mau coba game selanjutnya, CODM, harus ku uninstall semua guys, biar muat guys. Dan sorry ini nggak bisa aku tes Genshin Impact karena saking besarnya penyimpanan yang harus kita alokasikan. Jadi aku coba CODM aja guys. Kemarin itu aku mainin ini dengan settingan graphics medium ya, dan frame rate-nya high. Nah, awalnya aku tuh mau ngetes gyro ya di HP ini, tapi sayangnya dia nggak support, belum support. Seandainya ini ada gyro, sudah pasti sangat enak dengan layar yang sangat ideal seperti ini. Lebih baik dibandingkan dengan HP yang ukurannya rata-rata 6 inci guys. Jadi mainnya manual aja, berdasarkan jari kita, 3 jari, 6 jari bahkan, itu sangat-sangat aman untuk bermain CODM. Nah, ngomong-ngomong soal multitouch, HP ini bisa up to 10 ya, 10 finger ya. Bisa nyampe sentuhan 10 jari. Cuma entah kenapa untuk mencapai 10 jari itu sangat-sangat effort. Ada bagian yang kadang nggak tersentuh, ada bagian yang kadang nggak kedetek. Jadi kita harus benar-benar presisi dan pas, jarinya jangan kedekatan. Kita harus kasih sedikit penekanan. Akhirnya bisa kebaca 10 jari. Nah, karena aku penasaran dengan sensor yang dia punya, akhirnya kemarin aku coba bernavigasi memakai roda 4 ya, kita perjalanan, dan works guys, works dan jalan. Sensor kompasnya ya, magnetiknya, GPS-nya ada. Rasanya kalau misalkan ini dijadiin head unit, kayaknya menarik sekali guys. Karena benar-benar nggak delay untuk pergeseran titik kita pada saat bergerak. Sayangnya dari segi keamanan, dia biometriknya nggak ada sensor sidik jari, hanya mengandalkan dari segi keamanan ya, dan mengandalkan pola dan juga face unlock aja guys. Bahkan untuk buka tutup dengan flip cover seperti ini, dia nggak ada sensor yang otomatis menyala ataupun mati.
Jadi harus di tap 2 kali atau dipencet tombol powernya, guys. Nah, ngomong-ngomong soal keamanan, tablet ini sudah dibekali dengan Knox. Walaupun belum Knox Vault ya, tapi dia sudah secure by Knox. Artinya sudah sedikit lebih tenang karena ada satu folder sakti ya. Kenapa aku bilang sakti? Karena aku selalu pakai itu buat mengamankan berkas-berkas penting atau aplikasi-aplikasi yang sekiranya rawan dibobol, rawan phishing, kita masukin aja ke sana. Dan ada di sini guys, di tablet harga 2 jutaan ini. Menarik sekali guys. Soal software One UI memang udah nggak bisa diraguin lagi sama si ekosistemnya Samsung. Bahkan HP ini sebenarnya aku belum tahu ya dia sampai berapa kali dapat updatean. Cuma ini udah aku update dari yang awalnya itu Android 13, One UI 5.1.1, sekarang ke Android 14, One UI 6.1. Harapannya sih masih dapat 2 kali update besar lagi guys. Semoga ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu dia masih bisa dapat update berapa kali lagi, langsung diskusi aja di bawah. Masih ngomongin soal software One UI-nya, di One UI ini ada yang namanya Samsung Flow ya. Jadi basicnya itu sebenarnya screen mirroring ya, smart switch antara tablet ke HP bisa guys. Jadi kita bisa taruh seolah-olah HP kita ini menjadi satu bagian dari tablet ini. Sama misalkan kita asumsikan smart switch ke TV pintarnya Samsung ya, dia konsepnya sama aja. Setelah ku dalemin ternyata dia ada dan bisa dimaksimalkan karena HDMI nyolok Type-C di sini dia nggak bisa guys. Jadi nggak bisa ada output HDMI ya, nggak bisa guys. Jadi ngakalinnya adalah pakai smart switch tadi, pakai screen mirroring. Kalau kita punya LCD yang besar, Samsung tapi harus Samsung ya, bisa di screen mirroring, tapi kalau enggak ya udah di sini aja kita utak-atik bareng sama si HP kita. Nah pertanyaannya optimal apa enggak? Kurang optimal karena kembali lagi nge-lag guys, sayang sekali. Terlalu berat dipaksakan untuk bisa playable ya, bermain, menjadikan HP ini masuk ke dalam tablet itu terlalu berat. Nah, tablet ini sebenarnya marketnya luas ya, bukan cuma pekerja, tapi juga bisa dijadikan alat buat kasir, POS ya. Terus bisa juga buat anak-anak, bisa. Karena tablet ini nggak terlalu mahal, sehingga banyak orang tua yang beli ini buat edukasi, dan tenang-tenang aja. Kenapa? Karena ada fitur Samsung Kids yang spesial menjadikan HP ini buat bahan eksperimen si adik-adik kita. Jadi ketika masuk Samsung Kids, anak-anak tersebut ya udah dibatasi di situ aja, nggak bisa aneh-aneh ngulak-ngulik yang lain karena di password nggak bisa keluar. Selain itu juga diperkuat dengan adanya parental control dari Google. Udah cukup aman, kita kasih HP ini, mereka nggak akan bisa mengakses hal yang aneh-aneh. Cukup membantu perkembangan anak dalam segi belajar karena sekarang sudah zamannya digital guys, sudah zamannya teknologi. Nah yang paling keren lagi, Samsung Tab A9 ini sudah ada multi-user. Ini fitur yang kemarin aku coba di Transsion Holding, dia ada loh bahkan di HP loh. Sementara di HP lain belum ada multi-user. Sedangkan di tabletnya Samsung, kenapa baru ada? Jadi kita bisa switching akun personal kita ke akun orang lain, atau kita sediakan buat tamu seandainya yang ingin pinjam tablet kita untuk presentasi mungkin, atau biasanya prakteknya ke kasir ya. Jadi istilahnya HP ini dijadikan pos, tapi untuk settingannya ya ada adminnya sendiri, ada room masternya sendiri, katakanlah seperti itu guys. Nah ini yang biasanya ditanya nih, tablet ini ada good lock-nya nggak bang? Karena Samsung ini juara untuk masalah custom karena adanya good lock. Sayangnya di HP ini belum ada guys, belum ada good lock-nya. Jadi ya nggak bisa kita ngulak-ngalik One UI di tablet ini. Tapi tenang dulu, ada fitur Samsung yang nggak kalah keren, yaitu Modes and Routines. Teman-teman bisa ngaplikasiin HP ini seolah-olah berjalan otomatis karena sudah kita setting. Videonya udah pernah tak buat kok, videonya di sini ya. Bayangin kita dapat tablet dengan harga 2 jutaan yang ditenagai oleh G99 yang bisa dipakai buat nelpon dengan layar besar.
Bisa dibayangin? Halo. Ya, apa kabar, Rere? Ya. Nah, Tab S9 ini hanya dibekali baterai 5100 mAh saja, guys. Nggak jauh beda dengan HP Android pada umumnya, bahkan kebanyakan ada yang sudah 6000, ada yang sudah 7000. Agak sayang sih sebenarnya karena space-nya dia kan besar ya. Space-nya dia besar seperti ini harusnya idealnya sih muat dengan 7000 lah ya, 7000 mAh lah ya. Tapi teman-teman tenang aja, dengan kapasitas baterai yang cuma sedikit ini, rasa-rasanya ngabisinnya itu lama banget guys. Aku pakai kemarin hari Minggu, hari Ahad ya, habis dapat SOT 7 jam 28 menit ya. Itu bisa terbilang lama loh. Sekarang gini, emang ada orang yang pakai terus-terusan ini tablet seharian gitu kan nggak mungkin, karena kebanyakan ini buat jadiin selingan aja. Maka kalau jadi selingan, asumsinya adalah bisa buat seharian, ya kan? Kalau habis, tinggal dicas malamnya. Kenapa ngomong malam? Karena ngecasnya cukup lama, guys. Ngecasnya cukup lama karena dia cuma dibekali input yang cuma 15 menit, dibatasi aja. Jadi kemarin aku ukur ya, dari 0 sampai 100 itu selama 2 jam 37 menit. Bahkan aku juga coba dari 15% ke 100% itu 2 jam 30 menit. Jadi gimana ya? Kurang lebih sama lah ya, kita mau habisin sekalian atau kita sisain 15%, dia sama aja. Kurang lebih 2 jam 30 menit. Nah, tablet ini paling banyak aku pakai buat YouTube-annya. Bisa lebih enak karena dengan layar yang besar, yaitu 1340 kali 800. Nah, kalau YouTube sendiri, maksimal resolusinya dia bisa 1440p guys. 1440p ya. Dan paling enak tentunya dalam ruangan seperti ini, jangan sekali-kali dibawa keluar karena kecerahannya cuma 500 nits ya kan. Udah gitu dia layarnya cuma TFT LCD guys. Jadi ada pemakluman yang harus kita pahami sedari awal. Kalau memang dari tablet ini layarnya biasa aja. Layarnya biasa aja. Kita jangan terlalu muluk-muluk. Kita pengen dia AMOLED, nggak mungkin ya untuk sekelas tablet di harga 2 jutaan dapat layar yang AMOLED. Untuk Netflix sendiri, dia sudah dapat security Widefine L1, artinya bisa Ultra HD, bisa 4K, tapi kembali lagi di limit kondisinya karena tablet ini cuma resolusi ya HD ya, jadi nggak bisa sampai 4K guys. Nah, untuk nikmatin sajian audionya, ini enaknya dia sudah double stereo speaker kanan dan kiri guys, kanan dan kiri, dan cukup lantang secara suaranya, nggak kecil, nggak mendem. Cuma kalau secara bass bisa dibilang ya masih standar guys. Tapi nggak perlu kok kita pakai speaker Bluetooth untuk bisa nemenin aktivitas entertainment kita ya. Cukup dengan dual speaker ini. Tapi kalau misalkan kita main game, tentu dia akan nutupin tangan. Bahkan ketika kita colok, baik posisi seperti ini atau posisi kayak gini, pasti dia ngelangin ya. Untuk ada kabel. Bahkan speakernya juga tetap tutupin seperti ini guys. Jangan lupa nyalain dulu Dolby Atmos-nya biar experience-nya lebih wow, lebih nendang guys. Nah kemarin saat aku teasing ya, colek-colek ya, kasih spill dikit-dikit ya soal tablet ini, ada yang tanya, bisa dibuat kerja dah? Aktivitasnya apa aja? Buka sheet pasti, itu kan aku tanya balik ya. Itu cuma buat office sama Zoom paling. Nah kalau secara office gimana experience-nya? Aku sih merasa masih kurang optimal kalau buat teman-teman yang pakai aplikasi berbayar kayak Word atau Excel atau PowerPoint. Karena aku terbiasa pakai Google Ecosystem, yaitu Docs, Sheet, sama Slide ya. Ini lebih works ketimbang pakai katakanlah Excel ya. Aku kan punya berkas ukuran 98 MB.
Nah dia tuh nggak bisa dibuka di sini. Padahal aku udah coba pakai Excel, udah coba pakai 365, tetap error gitu. Entah kenapa filenya nggak bisa dibuka, unknown, unlocated malah. Ini masih belum ku dapetin solusinya gimana, kecuali pakai tadi ekosistem Google, yaitu Google Sheet guys. Nah, biasanya orang beli tablet buat content creation ya. Untuk segi kamera, biasa aja. Tapi kalau untuk segi ngedit gimana? Kemarin aku coba pakai aplikasi sejuta umat, yaitu CapCut ya. Ini sayangnya aku dapat experience yang berbeda ketika aku main game. Ketika main game, itu multitasknya tuh aman-aman aja, nggak ada delay. Gerakin hero kita pakai skill, dia nggak ada masalah. Cuma pada saat aku ngedit di CapCut, entah kenapa kerasa kurang sensitif dari segi layarnya. Jadi harus benar-benar ada penekanan dikit. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Jadi experience-nya yang buat apa ya? Jadi lama gitu workflow-nya. Bahkan dari segi pengeditan sendiri, CapCut kemarin ada bug ya atau error, udah aku install tetap sama, yaitu aku nggak bisa pakai fitur auto caption, nggak ke-detect di tablet ini. Tapi kalau di HP masih works guys. Sampling record dari Samsung Tab A9 yang LTE ya. Ini kondisi Full HD 30 fps. Seperti ini gambarnya. Ya kalau bisa dibilang tidak lebih baik dari HP di kelas 2 jutaan yang sekarang ya di 2024. Makanya kebanyakan kalau fungsi di kamera di tablet hanya ala kadarnya seperti ini guys. Tapi kerennya dia bisa zoom sampai 10 kali ya, walaupun crop ya. Bukan optical zoom, digital zoom aja hasil cropping dari lensa utamanya. Dan dia memang belum ada stabilisasinya. Nah, ini selama nge-record di live review di sini kelihatan ini guys, kelihatan nge-lag guys, nge-lag dikit gitu. Tes kamera depan dari Samsung Tab A9 ya, dan dia format kameranya ada di sebelah kanan di sini guys. Jadi nggak cocok seandainya mau ngerekam model landscape seperti ini. Paling bagus adalah model portrait. Kenapa portrait? Karena biar kita di tengah guys. Nah, kayak gini. Dan dia kualitas kameranya cuma bisa mentok di 720p aja, 30 fps saja. Hasilnya seperti ini. Mana bagus apa enggak? Kesimpulannya adalah sayang sekali potensinya. Dia sudah ditemenin sama G99 yang powerful, tapi kok masih juga dengan RAM 4GB dan internal 4GB. Padahal itu tuh salah satu faktor loh yang mempengaruhi experience kita dalam pakai sebuah gadget. RAM sama storage itu jangan dilupain. Mau kamu udah UFS apa enggak, tapi kalau dia kecil ya sama aja bohong. Jadi bisa dibilang sangat-sangat mubazir, tapi sekali lagi dengan skenarioku yang pemakaiannya nggak enteng ya. Mungkin kalau dengan pemakaian biasa aja, nonton YouTube atau Netflix kan, ini masih sangat-sangat worth it. Kalau di pengalamanku bisa aku bilang sangat-sangat kurang berkesan guys. Segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, yang semoga nggak panjang ya guys, karena sangat-sangat aku dalamin banget ya si Samsung Tab A9 ini. Kalau teman-teman mau ngasih saran, komen ya di bawah ini kita diskusi, feel free. Aku yakin dari kalian itu juga banyak pengguna Tab A9 karena banyak juga yang beli HP ini buat anaknya atau buat dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.